Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari, memahami satu topik yang banyak ditanya orang, yaitu bagaimana dengan para bayi, ya, terus anak-anak yang dilahirkan idiot, ya, Down syndrome, ya, cacat mental, ya, apakah mereka masuk surga atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, untuk mengawalinya kita harus memahami dulu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa, anak cucu Adam dan Hawa, kita semua ini adalah orang berdosa secara posisi, ya, in position. Ada pengkhotbah lain menyebutnya dosa keturunan. Ya, saya pikir ini kita tidak dapat warisan keturunan dari Adam dan Hawa, tapi secara posisi orang berdosa. Nah, semuanya, jadi yang lahir dari Adam dan Hawa posisinya adalah orang berdosa. Kemudian ketika mencapai umur akil balik, menjadi manusia yang sadar diri, dan kita berbuat dosa atas kesadaran diri kita, maka kita menjadi orang berdosa oleh perbuatan kita, bukan hanya secara posisi dari Adam dan Hawa. Nah, ini harus difahami. Akhirnya kita menjadi orang yang posisinya orang berdosa, ya, kemudian berbuat sendiri dosa, hati kita hati orang berdosa. Nah, orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga, karena surga tempat yang maha kudus, tidak termasuki oleh dosa sekecil apapun. Nah, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Oleh sebab itu, Allah rencana untuk kirim juru selamat. Nah, cara juru selamat ini menyelamatkan kita itu bagaimana? Yaitu dengan dihukumkan menggantikan kita. Nah, sebelum juru selamat datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik sederhananya, buat mezbah, taruh domba di atasnya, pegang kepalanya, disembelih, ya, mengaku dosa dan disembelih. Itu artinya apa? Domba ini mensimbolkan, menggambarkan juru selamat yang dijanjikan itu. Nah, setelah ribuan tahun, akhirnya juru selamatnya tiba. Dan Yohanes Pembaptislah yang menunjuk kepada Tuhan Yesus sambil berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Nah, orang-orang yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, ya, kalau bertobat dan percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya, dihukumkan di atas kayu salib, maka semua dosanya dihitung selesai, tertanggungkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, begitu juga orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana bayi, ya, terus mereka yang cacat mental, yang idiot dan Down syndrome. Nah, kita dapatkan di dalam Alkitab, Roma pasal 5, coba Bapak Ibu buka, ya dong, di Roma pasal yang ke-5, ya, di ayat yang ke-18 dan 19, saya bacakan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu pelanggaran apa? Pelanggaran Adam di Taman Eden. Oleh satu perbuatan kebenaran apa? Yaitu penyaliban Yesus di atas kayu salib. Ayat 19 berkata,
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam, ya. Maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Dengan demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa? Tuhan Yesus, semua orang menjadi orang benar. Nah, apa yang mau disampaikan oleh ayat ini adalah ya, bahwa oleh Adam manusia jatuh ke dalam dosa secara posisi. Dan oleh Yesus Kristus, posisi berdosa yang disebabkan oleh Adam itu telah diselesaikan. Posisi ya, yang diberikan atau yang disebabkan oleh Adam, posisi orang berdosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, atas dasar inilah maka bayi yang belum mengerti apa-apa, yang lahir Down syndrome, cacat mental, idiot segala macam, mereka otomatis masuk surga. Otomatis masuk surga. Mengapa? Karena posisi orang berdosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Posisi berdosa, orang berdosa yang dibawakan, yang disebabkan oleh Adam dan Hawa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu tidak mati saat bayi dan tidak idiot. Nah, kita tumbuh jadi besar pada saat kita akil balik. Pada saat seseorang akil balik menjadi sadar diri, kemudian kita berdosa atas kesadaran diri kita, maka kita menjadi orang berdosa. Bukan lagi karena Adam dan Hawa. Jangan salah-salahkan dia lagi. Kita menjadi orang berdosa karena perbuatan diri kita sendiri. Nah, yang demikian inilah yang memerlukan Injil. Perlu mendengar Injil, perlu bertobat dan percaya kepada Injil. Perlu bertobat, ya. Bertobat itu apa? Mengaku salah dan menyesali dosa kita. Dan percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Apa? Percaya bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Persis seperti orang di perjanjian lama, ya, mereka bawa domba di atas mezbah, mereka sembelih domba itu sambil mengaku salah. Seharusnya mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang akan dikorbankan seperti domba ini. Seharusnya mereka percaya demikian. Dan di perjanjian baru, orang yang sudah diselamatkan, yang sudah sungguh-sungguh bertobat, ya loh, nah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa? Dibaptis. Dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air untuk menggambarkan, ya menghayati mati bersama Kristus, dikuburkan, kemudian ditarik naik lagi, yaitu apa? Bangkit, akan bangkit, ya. Seperti Kristus bangkit, kita akan bangkit. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah perhatikan baik-baik, ya. Nah, di perjanjian lama Tuhan memakai ya, domba di atas mezbah untuk menggambarkan Injil ke depan. Di perjanjian baru Tuhan memakai baptisan untuk menggambarkan Injil yang di belakang. Nah, siapakah yang perlu dibaptis? Menurut Alkitab, orang yang perlu dibaptis adalah mereka yang bertobat dan percaya. Mereka yang bertobat dan percaya. Mereka bertobat dan percaya, mereka mengimani Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dihukumkan menggantikan mereka, mati dan kuburkan dan kemudian bangkit. Nah, apakah bayi perlu dibaptis? Tidak ada keperluan itu. Bayi pasti masuk surga. Mengapa pasti masuk surga? Kita sudah jelaskan. Karena dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sementara mereka belum berbuat dosa. Wah, apalagi bayi yang baru seminggu misalnya, bagaimana dia bisa berbuat dosa? Kerjanya cuma nangis kalau tidak ada susu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kami tidak membaptis bayi. Kami membaptis orang yang bertobat, yang sudah percaya, yang membuat pengakuan iman. Nah, orang yang percaya dan membuat pengakuan iman, maka dia harus mengerti
bahwa Injil telah menyelamatkannya. Karena Injil telah menyelamatkannya, maka dia disuruh untuk menggambarkan Injil yang telah menyelamatkan itu seperti apa. Nah, Injil yang digambarkan yang telah menyelamatkannya itu adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, penguburannya, dan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus begini, ya. Domba di atas mezbah adalah gambar Injil, ya, dari Adam sampai penyaliban itu gambar, ya. Sedangkan penyaliban, ya, dan perjamuan Tuhan sebenarnya itu adalah gambar Injil. Ya, gambar Injil di depan, gambar ke belakang, begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sangat penting hari ini untuk memahami bahwa bayi, ya, mereka yang idiot, lahirnya Down syndrome, cacat mental, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bertobat karena tidak memiliki kesadaran diri dan tidak bisa memahami Injil. Oleh sebab itu, ya, dosa mereka itu adalah dosa secara posisi yang dibawakan oleh Adam. Dan dosa secara posisi itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, ya. Nah, selain mereka, semua orang yang telah sadar diri, yang sudah akil balik, maka perlu mendengarkan Injil. Sekalipun ada di hutan atau di kota, di mana saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ada satu lagi. Ada orang sering bertanya kepada saya, Pak, kalau begitu, ya, umur berapa orang akil balik? Gitu. Oh, sebenarnya orang akil balik itu bisa berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tetapi di kitab Perjanjian Lama, di masa Perjanjian Lama, Tuhan mematok, ya, Tuhan mematok secara simbolik satu angka, yaitu 12 tahun. Oleh sebab itu, ya, anak-anak yang di bawah 12 tahun tidak diharuskan pergi ke bait Allah. Tetapi mulai umur 12 tahun mereka diharuskan pergi ke bait Allah. Laki-laki 12 tahun ke atas. Mengapa? Wah, kalau 7-8 tahun dibawa ke bait Allah, nanti bisa repot, ya toh. Nanti mereka main petak umpet, nanti lari-lari di bait Allah, masuk ke ruang Maha Kudus. Wah, bisa gawat sekali. Bagaimana cara pergi ngambil dia lagi? Dia pasti dimatikan Tuhan di ruang Maha Kudus itu. Oleh sebab itu, ya, anak-anak tidak diharuskan pergi ke bait Allah sebelum mereka mencapai akil balik, sadar diri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, menjadi orang Kristen haruslah penuh pengertian. Menjadi orang Kristen tahu, ya. Nah, kalau Anda sudah akil balik, ya, sudahkah Anda mendengar Injil yang benar ini dan sungguh-sungguh bertobat, mengaku diri orang berdosa, ya, kemudian menyesali dosa Anda yang telah menyebabkan Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, dan kemudian mengaminkan dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan Anda. Ini penting, ya, bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan Anda, dan Anda tahu dan yakin bahwa sekarang sedang hidup bagi Tuhan. Sedang hidup bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus telah mati bagiku di atas kayu salib, sekarang aku hidup bagi Tuhan. Nah, inilah yang akan memicu orang Kristen, yang akan mendorong orang Kristen dari dalam untuk hidup kudus bagi Allah. Ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi begini, ya, bukan saya ditekan sana sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi tertekan, wow, dilarang ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan lain sebagainya. No, ya, tidak, ya. Orang Kristen sebenarnya hampir nggak ada larangan di dalam Alkitab, hanya dengan begini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, yaitu Tuhan yang telah dihukumkan menggantikanmu. Jikalau engkau mengasihinya, maka, ya, senangkanlah hati dia. Ya. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan dia melalui hidup kita. Jadi dorongan untuk melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, itu dorongan dari dalam. Dorongan dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita juga. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mau mengasihi Tuhan balik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kebenaran yang harus diimani. Maranatha.